Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan tentang diskusi kami mengenai urgensi soft skill dalam dunia kerja. Sebelum masuk ke materi yang kita bahas, saya sebagai moderator ingin memperkenalkan anggota saya, yaitu yang pertama ada Aufakini, ada Muhammad Abdul Hanif, yaitu saya sendiri, ada Sarah Fatia Azahra, dan dosen pengampu Muhammad Ritan Effendi MUD. Yang pertama yaitu materi pengertian soft skill dan pentingnya soft skill. Soft skill adalah istilah sosiologis yang berkaitan dengan seseorang. EQ atau Emotional Intelligence Quotient, kumpulan karakter kepribadian, rahmat sosial, komunikasi, bahasa, kebiasaan pribadi, keramahan, dan optimisme yang menjadi ciri hubungan dengan orang lain. Dunia kerja percaya bahwa sumber daya manusia yang unggul adalah mereka yang tidak hanya memiliki kemahiran hard skill saja, tapi juga piawai dalam aspek soft skill-nya. Penelitian ini mengungkapkan kesuksesan hanya ditentukan sekitar 20% oleh hard skill dan sisanya 80% oleh soft skill. Jadi menjadi realitas bahwa pendidikan di Indonesia lebih memberikan porsi yang lebih besar untuk muatan hard skill. Bahkan bisa dikatakan lebih berorientasi pada pembelajaran hard skill saja. Kita ingat bahwa sebenarnya penentu kesuksesan seseorang itu lebih disebabkan oleh unsur soft skill-nya. Yaitu selanjutnya, apa itu soft skill? Soft skill sendiri diartikan sebagai kemampuan di luar kemampuan teknis dan akademisnya, yang lebih mengutamakan kemampuan intra dan interpersonal. Di sini ada interpersonal skill. Interpersonal skill dibagi menjadi dua, yaitu self-awareness. Self-awareness itu terdiri dari self-confidence, self-assessment, dan emotional awareness. Dan selanjutnya ada self-skill. Self-skill terdiri dari improvement, self-control, dan time and source management. Yang selanjutnya ada interpersonal skill. Interpersonal skill terbagi menjadi dua, yaitu diantaranya yang pertama, self-awareness. Self-awareness terdiri dari developing other, service orientation, dan empathy. Yang selanjutnya ada self-skill. Self-skill terdiri dari leadership, influence, dan terakhir conflict management. Selanjutnya yaitu realitas lapangan. Pada proses rekrutasi karyawan, hampir semua perusahaan mensyaratkan adanya kombinasi yang sesuai antara hard skill dan soft skill. Apapun posisi karyawannya, percuma jika hard skill oke tetapi soft skill-nya buruk. Saat rekrutasi karyawan, perusahaan cenderung memilih calon yang memiliki kepribadian lebih baik, meskipun hard skill-nya lebih rendah. Alasannya sederhana, hanya memberikan kepelatihan, keterampilan jauh lebih mudah daripada pembentukan karakter. Hal tersebut menunjukkan bahwa hard skill merupakan faktor penting dalam bekerja, namun keberhasilan seseorang dalam bekerja biasanya lebih ditentukan oleh soft skills yang baik. Materi selanjutnya yaitu pentingnya belajar soft skill. Yang pertama, kemampuan berkomunikasi. Komunikasi secara umum didefinisikan sebagai menanamkan atau pertukaran pikiran, pendapat, atau informasi melalui pidato, menulis, atau tanda-tanda. Komunikasi adalah dasar yang paling kuat dalam interaksi di setiap lingkungan seperti sekolah, kampus, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu yang kedua, manajemen konflik. Sebagai mahasiswa yang sangat diperlukan kemampuan dalam menangani masalah yang sering muncul dalam setiap aspek kehidupan. Poin ketiga, kerjasama tim. Kemampuan ini sangat besar andilnya dalam lingkungan kerja. Banyak di antara mahasiswa yang cenderung berpikir bisa bekerja sendiri tanpa melibatkan orang lain, padahal pemahaman ini sangat salah. Di lingkungan kampus, kemampuan ini diasah melalui kerja kelompok. Poin selanjutnya yaitu poin keempat, pengambilan keputusan. Dalam kondisi yang mendesak, kemampuan ini sangat diperlukan. Untuk kondisi tertentu, kemampuan ini harus dibuat walaupun terkadang mengesampingkan prosedur atau aturan yang baku yang telah disepakati bersama pada awalnya. Yang terakhir ada negosiasi. Negosiasi suatu dialog dimaksudkan untuk menyelesaikan perselisihan, untuk menghasilkan kesepakatan atas tindakan, untuk tawar-menawar untuk keuntungan individual atau kolektif, atau hasil kerajinan untuk memuaskan berbagai kepentingan. Materi selanjutnya ada konsep Islam dan pendidikan keterampilan. Pengertian keterampilan. Keterampilan yaitu kemampuan untuk menggunakan akal, pikiran, ide, dan kreativitas dalam mengerjakan, mengubah ataupun membuat sesuatu yang menjadi lebih bermakna sehingga menghasilkan sebuah nilai dari pekerjaan tersebut. Keterampilan sebagai materi pendidikan. Pendidikan di samping berfungsi untuk membekali anak didik dengan pengetahuan, juga berfungsi untuk membina berbagai keterampilan pada anak didik. Untuk itu, berikut ini akan dikemukakan pengertian dan macam-macam keterampilan, serta keterampilan yang perlu dijadikan materi pendidikan menurut ajaran Islam. Keterampilan yang menjadi materi pendidikan dalam Islam.
Manusia sebagai makhluk sosial dituntut agar mempunyai keahlian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan orang lain. Agar dapat bermanfaat bagi manusia lain dalam kehidupan bermasyarakat, seseorang perlu memiliki keterampilan tertentu, baik keterampilan fisik maupun non-fisik. Seseorang perlu memiliki keterampilan profesional seperti petani, dokter, guru, ahli bangunan, dan lain-lain. Karena semua ini sangat dibutuhkan oleh suatu masyarakat. Dengan demikian, tuntutan agama Islam agar penganutnya selalu berusaha untuk beramal soleh dalam rangka mewujudkan kemakmuran di bumi berarti tuntutan untuk membina dan mengembangkan berbagai keterampilan yang memungkinkan terciptanya kehidupan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Untuk keterampilan yang dibutuhkan dalam suatu masyarakat tentu saja selalu akan berkembang sesuai dengan tingkat kemajuan peradaban. Untuk mewujudkan masyarakat utama yang memiliki keunggulan dalam berbagai bidang kehidupan, lembaga-lembaga pendidikan Islam perlu memberikan perhatian yang cukup untuk pembinaan dan pengembangan berbagai keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan modern ini. Tantangan dunia kerja pengaruh era revolusi industri 4.0. Peran teknologi di era revolusi industri 4.0 mengambil alih hampir sebagian besar aktivitas perekonomian. Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, tren ini telah masuk di dunia kerja dan bahkan gaya hidup manusia. Pada dasarnya, revolusi industri 4.0 menggabungkan mesin, alur kerja, dan sistem dengan penerapan jaringan cerdas di sepanjang prosesnya. Revolusi industri 4.0 mampu melenyapkan sejumlah jenis pekerjaan, namun di sisi lain juga menghadirkan jenis pekerjaan baru. 3 tantangan faktor pengaruh dunia kerja 4.0. Yang pertama, produktivitas. Di era ini, produsen semakin gencar meningkatkan produktivitasnya demi mencakupi kebutuhan konsumen. Terlebih lagi, dukungan kemajuan teknologi yang mempermudah proses produktivitas. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Hal ini menjadi penentu kreativitas yang efisien dalam dunia kerja. Yang ketiga, tantangan transformasi masyarakat atau social transformation. Dampaknya terhadap masyarakat ketimpang kompetensi dan pendapatan antara individu yang memiliki akses komputer dan internet akan semakin terasa di era revolusi industri 4.0 ini. Soft skill dalam revolusi 4.0. Revolusi industri 4.0 mempunyai potensi untuk mengembangkan industri dan juga masyarakat. Revolusi industri pada fase ini dapat menciptakan peluang baru bagi perekonomian Indonesia. Tidak hanya pada perekonomian, melainkan banyak dalam hal lain juga. Ini membuktikan bahwa perubahan revolusi sangat berpengaruh dalam kegiatan kehidupan. Soft skill menjadi salah satu faktor paling penting untuk dimiliki para pekerja di masa depan, seperti kemampuan komunikasi dan bekerjasama dengan orang lain, memecahkan masalah, serta aspek kecerdasan emosional lainnya. Mendefinisikan soft skill sebagai suatu kemampuan afektif seseorang, selain kemampuan atas penguasaan teknis formal, intelektual suatu dalam bidang yang memudahkan seseorang untuk diterima di lingkungan hidup dan di lingkungan kerja yang meliputi 1. Kesadaran diri, inisiatif, empati, kepercayaan diri, integritas, kontrol diri, kepemimpinan, keberanian, dan mengambil resiko dalam mengelola waktu. Soft skill yang harus dimiliki di dalam era revolusi industri 4.0, yang pertama ada complex problem solving, yang kedua ada critical thinking, yang ketiga ada creativity, yang keempat people management, dan yang kelima emotional intelligence. Selanjutnya ada dampak revolusi industri 4.0 pada kehidupan manusia. Yang pertama, dampak sosial. Dampak era revolusi industri 4.0 sangat signifikan terhadap bidang sosial, sebab pada era ini seluruh proses produksi telah menggunakan mesin berteknologi canggih, menggantikan peranan manusia dalam dunia industri. Tentu hal ini berpengaruh terhadap ketersediaan lapangan kerja, sebab tenaga manusia tidak lagi diberdayakan dalam industri manufaktur. Sistem pendidikan yang sebelumnya diterapkan pun tidak akan relevan lagi di dalam dunia kerja. Yang kedua ada dampak di bidang politik. Adanya digitalisasi memang dibutuhkan sebagai sarana pemenuhan terhadap permintaan barang dalam jumlah besar dengan harga yang mudah dijangkau masyarakat. Namun, dampak era revolusi industri 4.0 yang sangat besar adalah terhadap meningkatnya angka pengangguran yang berimbas pada perekonomian negara. Selanjutnya ada dampak dalam bidang ekonomi. Dampak era revolusi industri 4.0 yang terakhir adalah di bidang ekonomi. Terdapat banyak dampak dari revolusi industri ini di bidang ekonomi, seperti harus mengeluarkan biaya yang tinggi untuk mengimplementasikan industri 4.0 di perusahaan dan merubah model bisnis yang telah diterapkan. Selain itu, penguasaan teknologi baru akan menyebabkan kerugian pada investasi teknologi yang telah digunakan sebelumnya. Namun, dengan menggunakan hal tersebut dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Selanjutnya ada pandangan Islam terhadap revolusi industri 4.0. Ciri-ciri industri 4.0 adalah segala aktivitas manusia serba cepat dan menuntut kecepatan, berskala besar dan mengglobal. Hal ini berdampak luas lintas batas geografi dan perubahan perilaku secara masif. Manusia selalu berkembang menuju perubahan telah menjadi tabiat yang tidak bisa terlepas dari dirinya.
Dalam pandangan Islam, manusia dilahirkan di muka bumi dan ditugasi sebagai khalifah untuk mengelola alam raya beserta seluruh isinya. Untuk mengemban tugas yang amat sangat bergengsi itu dibandingkan tugas makhluk lainnya. Manusia dibekali alat organ yang sangat dahsyat, yaitu akal dan pikiran. Bekal akal pikiran ini dapat digunakan untuk mengeksplorasi, menjelajah alam raya yang nantinya akan diubah dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan perkembangan hidup. Keunggulan manusia dapat diraih dengan penguasaan teknologi transportasi dan komunikasi sebagai sarana mencari rezeki. Al-Quran mengisyaratkan, dan sungguh kami memuliakan anak cucu Adam dan kami angkut mereka di darat dan di laut dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Quran Surat Al-Isra ayat 70. Selanjutnya ada Quran Surat An-Nahl ayat 14. Alam raya beserta isinya disediakan untuk manusia agar dikelola dengan baik sebagai pemenuhan kebutuhan hidupnya. Dan dialah yang menundukkan laut untukmu agar kamu dapat memakan daging yang segar atau ikan darinya, dan dari laut itu kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya dan agar kamu bersyukur. Implementasi dari fungsi dan tugas sebagai Khalifah fil Ardh atau Rasulullah sepatutnya memotivasi umat Islam baik secara pribadi, lembaga pendidikan maupun organisasi keumatan untuk bersungguh-sungguh mendorong dan dalam penguasaan perkembangan teknologi agar menjadi bangsa yang unggul. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.